yang menarik ya baik bupati, wakil bupati kan sudah ada tupoksinya Iya, secara betul. Betul, undang-undang betul, atau betul. Betul, diperdakan. betul. Nah, kalau ketika komitmen itu saja sebenarnya itu sudah bisa berjalan lewat pemerintahan. Betul, betul. Justru ini Hmm. curhatan semua para wakil. Hmm. Ya dulu zaman saya ada forumnya itu. Iya, oh ada forumnya ya. Ada forumnya se-Indonesia itu. Oh. Kita curhatan kita sampaikan kepada wakil gubernur, sarua. Termasuk di wakil gubernur ya kan Ji? Nah, kita sampaikan juga ke wakil presiden, sarua. Ternyata di eksekutif itu tidak hanya merencanakan, tapi bisa ada peran juga. Meskipun dianggap wakil itu ban Pelengkap saja ya. Pelengkap, kecil perannya itu menurut saya itu salah. Tergantung cara pandangnya. Betul, betul. Kalau memahami tupoksinya itu luar biasa. Dan masalahnya itu kan ini mah nanti. Atau jangan-jangan Kang Haji Gun-Gun ini memang menikmati sebagai wakil bupati Kang Haji. Kan ada pengalaman dulu. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PC.News, berjumpa lagi dengan kami. Saya khususnya AFS Abdullah yang akan biasa memandu Visi Talk. Pada edisi kali ini kita akan mengupas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung. Ya, ini udah beberapa edisi sebetulnya kita membahas mengenai Pilkada ya. Nah, yang sangat ada fenomena yang sangat menarik nih, yang ini seperti di Jakarta juga ya. Jadi tidak pasangan ini ternyata jadi ya. Nah, siapa itu? Nah, kebetulan di redaksi sudah hadir tokoh yang memberikan tanda tanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Kang Aep. Selamat sadayana. Kang Haji Gun-Gun Gunawan ya, sudah tidak asing lagi ya kalau warga Kabupaten Bandung tidak kenal dengan Kang Haji Gun-Gun itu dipertanyakan warga Kabupaten Bandungnya ya. Kang Haji Gun-Gun ini sebelumnya sebagai wakil bupati, beliau ini mendampingi Kang Sahrul Gunawan yang kebetulan sebelumnya bupati juga dengan Kang DS. Nah ini yang sangat menarik nih, kita kupas deh langsung ya. Kang Haji, kira-kira apa Kang Haji ya yang menjadi alasan mendasar Kang Haji akhirnya mau bersepakat untuk menjadi wakil bupati Kang Sahrul Gunawan ya. Soalnya kalau lihat di jalanan ini belum ada kelihatannya yang satu pasang masih billboardnya itu masih Kang Haji Gun-Gun sebagai Bupati Bandung. Silakan Haji. Iya. Atur nuhun Kang Aep bagi sarehat sadayana. Amin, amin. Ya, itu wajar setiap partai politik ya ingin mencalonkan kadernya, itu sah-sah saja. Cuman kita juga melihat realitas yang ada, komunikasi, kompromi politik, dan tentunya ini bagi kami, bagi saya sendiri, itu bukan untuk pribadi. Tapi ini memang melihat, dan kalau di PKS itu ada tradisi itu dimusyawarahkan. Bahasa ada suronya lah. Sudah menang. Ya sebelum ada mengkerucut ya sah saja. Semua pasti pimpinan partai itu maunya nomor satu ya. Termasuk di internal PKS juga. Termasuk di internal itu sah-sah saja. Dan tentunya ini pun tidak begitu saja berjalan spontanitas, tapi melalui tadi tahapan-tahapan. Dan tentunya rekomendasinya pun di partai sendiri itu banyak nama yang diusulkan dan terakhir ya nama saya yang memang direkomendasikan. Nah tinggal dikomunikasikan dengan siapa yang mau berkoalisinya. Betul. Nah kita semua berkoalisi, termasuk dengan Petahana dan sebagainya. Dan yang kita kedepankan tetap ini untuk kemaslahatan
bersama. Masyarakat ya. Itu bukan untuk pribadi. Kalau secara emosional ya memang tadi inginnya ya seperti itu ya. Nah, tapi kalau kompromi, komunikasi pada titik ini hasilnya seperti itu mungkin yang terbaik untuk bersama-sama. Betul, betul. Itu. Oh, jadi sebelumnya sempat ada wacana juga mau dengan petahana ya, pertimbangannya ada seperti itu, Haji? Itu dengan semua partai kita buka komunikasi. Buka komunikasi ya, betul, karena betul. Tentunya PKS sendiri ya, yang partai yang mengusung saya sendiri itu berpandangan bahwa untuk membangun suatu daerah seperti di Kota Bandung kan Betul. itu biasa nyalira. Itu harus kolaborasi, sinergi. Betul. Kalau bolehlah cara pandang itu berbeda. Tapi kalau niatannya itu sama, terus ada titik temunya, kenapa tidak? Mungkin kita cari titik sama. Ya untuk saat ini kebetulan yang memang dari segi komunikasi juga beberapa hal yang dibicarakan, ya pasangan ini yang mungkin terlihat. Kalau baligo atau banner yang ada itu sebelum mungkin titik temu ya. Iya. Gitu. Betul. Gitu Kak Haji ceritanya. Itu belum diganti. Nanti diganti nanti. Kan sudah daftar kemarin ya. Iya. Setelah daftar baru mau diganti yang Haji ya. Iya betul. Haji, ada tidak obrolan-obrolan secara mungkin yang menarik Hajinya, bocoran sedikit lah. Ya, jadi ada tidak misalnya obrolan-obrolan antara Kang Haji dengan Kang Haji Gun ya, mungkin sebelum-sebelumnya saya di nomor hijinya akhirnya kesepakat gitu ya. Terus obrolannya seperti apa Kang Haji antara Kang Haji Gun dengan Kang Sahrul Gunawan ini? Iya. Haji? Orang-orang tuh bilang ini pasangan yang tertunda katanya. Kemudian CLBK atau koma gitu. Jadi soalnya kan pasangan yang itu yang pertama, yang kedua pernah jadi wakil bupati. Nah, dua-duanya. Meskipun Kang Sahrul saat ini kan masih menjabatnya. Betul. Saya dulu 5 tahun dengan Pak Dadang Nasir. Ya masing-masing punya cerita, punya pengalaman ya. Dan dari cerita pengalaman tadi mungkin karena sudah merasakan jadi wakil bupati gitu, itu banyak hal-hal yang memang ingin memperbaiki ke depan seperti apa. Terlepas dari nanti B12 itu pernah didiskusikan. Iya. Nah, tapi kan yang pertama fatsun ya. Fatsun keputusan partai Dewan politik, Suro ya, Parpo ya. kesepakatan, apakah kursinya paling banyak gitu kan. Iya. Dan ini sebelum putusan MK kan. Iya. Jelas baik Partai Golkar atau PKS kan Betul. tidak cukup tiketnya. 8 sama 7 ya Haji ya? 9 sama 7. Oh 9 sama 7 ya. Betul, nah kalau Golkar sendiri nggak cukup 9, PKS 7 sendiri nggak cukup. Nah kita akhirnya berkomunikasi dengan semuanya, gitu kan, dengan partai politik yang lainnya. Nah tapi akhirnya mungkin dengan Golkar lebih instan dan banyak hal yang memang bisa dikuatkan ke depannya. Betul. Apalagi pasangannya memang sudah direstui ya dari Golkar Sahrul, dari PKS untuk bisa keduanya. Nah, lihat realita di lapangan dan itu kepentingan bersama seperti itu. Kang obrolannya seperti apa dengan Kang Sahrul itu? Ya saya sampaikan bahwa memang kita harus ada apa ya? Di rumah dinas ngobrolnya atau gimana Kang? Itu di kebanyakan ya kita ketemu ya pas acara atau di informal. Ya biasa aja. Ya sampaikan bahwa kita harus memberikan juga contoh bahwa di era demokrasi ini tidak seharusnya itu kan semuanya gitu lihat kalau ini besar, itu banyak gitu. Tapi kita ada edukasinya. Betul. Yang berikut juga ya jangan dipermasalahkan masalah B1 B2 karena itu tupoksi. Betul. Ya intinya itulah komunikasi saja sebenarnya. Kalau komunikasi awalnya baik, kemudian bisa berbagi itulah biasa gitu ya. Itu mungkin kedepannya bisa mengurangi hal-hal itu wajar lah karena semuanya itu adalah jabatan politis sebenarnya. Masing-masing punya kepentingan bahwa aspirasi partainya itu sah-sah saja ya. Betul. Nah, ketika digabungkan konsekan pasti ada titik temunya. Mari kita saling membesarkan itu. Iya. Yang kedua, yang menarik ya baik bupati, wakil bupati kan sudah ada tupoksinya secara undang-undang atau diperdakan. Betul. Nah, ketika komitmen itu saja sebenarnya gitu. Jadi itu sudah bisa berjalan dalam pemerintahan. Betul. Ya, luar biasa ya. Jadi satu mungkinnya karena memang sudah ada keputusan di partai Haji ya. Kedua itu langsung dibicarakan dengan Sahrul ya. Jadi tidak memberikan bocoran ya obrolannya seperti apa. Itu aja. Iya. Baik Kang.
sekarang begini Kang, kalau kita lihat Kang ya, Iya. mungkin hampir mayoritas lah ya kalau kita sebutkan angkanya karena memang belum ada secara statistik ya. Itu kebanyakan di posisi wakil bupati itu Kang ya, apa banyak yang mungkin tidak terlalu karena tidak terlalu bisa optimal Kang Haji ya. Akhirnya ada yang merasa tidak puas. Bahkan di daerah Sulawesi atau di mana sampai ada insiden antara bupati dengan wakil bupati Kang Haji ya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Kang Haji. Tupoksi sudah ada Kang Haji ya. Nah, itu bagaimana menyelarasan supaya posisi wakil bupati itu tetap bisa menunjukkan kontribusinya dalam pembangunan di sebuah daerah Kang Haji. Nah, kesepakatan seperti apa sih yang nanti akan dibangun antara Kang Haji sebagai wakil bupati dengan Kang Syahrul sebagai bupatinya kalau terpilih, itu seperti apa Kang Haji? Iya, itu menarik. Justru ini curhatan semua para wakil. Ya dulu zaman saya ada forumnya itu. Iya, oh ada forumnya ya? Ada forumnya si Indonesia itu. Kita curhatan kita sampaikan kepada wakil gubernur, sarua. Termasuk di wakil gubernur ya Kang Haji ya? Nah, kita sampaikan juga ke wakil presiden, sarua. Nah ini kan, ini sudah jelas bahwa betul. tidak ada dua matahari kembar. Iya, betul. Nah, betul. baik presiden, gubernur, bupati, wali kota, emang itu sudah ada tupoksi yang lebih dari wakil bupati secara kinerja betul, ya. Betul. Itu atas jabatan. Memang benar kalau secara pas pensuksesan pemenangan kampanye itu bersama-sama betul. Iya, betul. Tapi regulasinya memang seperti itu. Nah, jadi wakil itu kebanyakan itu membantu gitu kan. Di tupoksinya itu tapi ya. ada memang tugas yang sebenarnya kalau dipahami, saya yakin ini bupati dan wakil bupati kalau yang tidak paham itu pasti akan bentrok. Iya. Tapi kalau paham, makanya suka ada orientasi atau ada bintek apa. Iya. Nah kalau itu dipahami sebenarnya tidak akan pagedrug lah gitu Kang Haji. Gitu. Contoh misalkan tugas wakil bupati itu ada dia mengevaluasi gitu ya. Baik itu anggaran atau pejabat ke bawahnya mengawasi gitu. Betul. Itu sah-sah saja. Tapi jangan sampai ketika wakil bupati datang itu ngapain? Nah, baik itu paham. Padahal aturannya seperti itu. Seperti itu ya. Betul. Tapi biasanya Kang Haji ini awal-awal itu akan landai, tapi menjelang 5 tahunan berikutnya. Oh, yang naik lagi ya? Nah ini biasanya itu ada kepentingan politis. Makanya gitu. di awal harus didiskusikan. Ini gimana? Mau lanjut 2 periode kah? Mau gimana? Bagaimana? Itu harus clear lah. Gitu. Betul. Nah kebetulan obrolan itu memang sudah kami sampaikan. Nah, nggak mungkin jadi wakil bupati ketiga kalinya kan? jadi udah ancang-ancang dari sekarang lagi. Enggak, kalau aturannya kan gitu kan. Iya. Nah supaya nanti tidak pagedrog. Pagedrognya. Gitu. Jadi kita kerjanya nyaman aja sesuai dengan tupoksi. Iya. Komunikasi berbagi, nah itu yang paling utama. Nah ketika tidak ada kewenangan itu, bupati merasa karena porsinya paling banyak kemarin, apalagi pulpennya paling kuat, nah ini yang jadi masalah. Iya. Di pulpennya paling kuat itu Haji ya? Pulpennya yang paling kuat, gitu. Karena pasti ujungnya di kepala daerah. Iya, betul. Gitu. Kalau kita, ya kalau bupati sakit atau meninggal, banyak nggak doakan kering gitu. Namun gengnya baru menggantikan. Iya. Gitu. Betul. Nah ini yang mungkin ke depan saya dengan Kesu punya komitmen, yuk kita berikan contoh. Betul. Bahwa ternyata bupati wakil bupati ke depan itu gitu. Itu bisa harmonis lah sesuai tupoksi. Nah godaannya ya biasa lah gitu kan. Iya. Pasca kemenangan itu baik itu dari tim ses, relawan, ASN. Nah, itu termasuk dari partai sendiri ya. Nah kalau komunikasinya buruk, nah ini jangan sampai menghambat tupoksi kinerja ini di pemerintahan gitu Kang Haji sebenarnya. Betul. Kebetulan kalau Kang Haji sendiri kan sebagai ketua partai ya, jadi mungkin lebih ringan. Ya. Jadi musyawarah dan komunikasinya itu dibangun di internal partai lebih mudah ya ketimbang orang yang jadi pengurus misalnya atau apalagi hanya menggunakan partai untuk kepentingan itu. Kang Haji, sekarang kita beranjak kalau misalnya Kang Haji ya, atau misalnya Kang Haji nih, sebetulnya permasalahan Kabupaten Bandung yang dari sudut pandang Kang Haji sama Kang Haji Gun-Gun ini yang
masih perlu ditingkatkan itu dari sisi mana saja Kang Haji? Boleh minum dulu. Oh, mangga. Ini aduh, halah kita. Sok. Aduh, atuh nuhun. Ah, ini menarik. Hmm. Ini standar ya. Hmm. Jadi semua calon kepala daerah pasti akan ditanya seperti ini. Betul. Dan jawabannya pasti kita akan berkutat dari bagaimana pencapaian peningkatan IPN. Indeks pembangunan manusia. Iya, Ya, betul. gimana masalah pendidikan, Betul. kesehatan, daya beli. Sumber daya manusia. Nah, itu sebenarnya kan kembali kepada layanan dasar. Nah, Iya, iya. sehebat apapun, semegah apapun yang kita bangun, tapi kalau ternyata pelayanan dasar itu yang menyangkut ya masyarakat kita terkait dengan pendidikan, kesehatan dan daya beli, mungkin riaknya akan besar. Iya, iya. Nah, sehingga kami dengan Kang Sahrul tentunya ingin memperkuat di sini. Nah, contoh di bidang pendidikan saja kan, betul. Ini kan masih ramai lah. Kesempatan anak-anak kita bisa bersekolah nyaman. Ya. Betul. Nyaman. Betul, betul. Karena kan hiruk pikuknya luar biasa. Kita tidak menyalahkan undang-undang terkait dengan pendidikan ada zonasi dan sebagainya kan. Itu tantangan sebenarnya. Tapi realitanya itu tiap daerah berbeda. Masuk di Kabupaten Bandung. Betul, betul. Apakah memang sekolahnya yang kurang atau SDM gurunya? Atau jaraknya juga gitu. Atau di sistemnya juga. Atau di sistemnya yang belum siap untuk menerima sistem yang baru gitu. Ini kan banyak hal. Tapi kami melihat komitmen kami anak-anak itu harus sekolah. Iya, iya. Apalagi sekarang banyak kami bilang tuh virus ya. Tong sekolah luhur jangan naon. Balik oge jadi ngojek deui cenah. Ka pabrik deui gitu. Itu kan hal yang ini gitu. Iya, iya. Bagi beberapa ini yang semangat untuk menyekolahkan anaknya karena suatu kewajiban orang tua, juga suatu harapan ke depan lebih baik dari orang tua di pendidikannya itu akan melemahkan. Tapi bagi orang yang memang tadi dalam tanda kutip banyak masalah, keterbatasan, itu jadi pembenaran. Nah, akhirnya itu tidak penting untuk sekolah lebih lanjut. Betul. Saya ada data Kang di kita itu. Bukan tidak mau bersekolah anak-anak itu. Tapi karena dia harus naik angkot, naik ojek itu berapa? Kalau dikalkulasi, sedangkan ekonomi keluarganya itu sangat terbatas ya. Nah sekarang ya kita berkasih ada bos, tapi kan kalau bos dikasih ke sekolah kan belum tentu ini juga. Gitu. Iya. Nah contoh misalkan, bayang anak itu ketika harus jauh menunggu sekolah tadi, gitu di beberapa lokasi kita yang dekat ini. Itu maka orang tuanya misalnya keren heula ibu mending kita akhirnya korbankan akhirnya anak ya. Gitu. Iya. Nah, dulu memang pernah ada dengan layanan transportasi, tapi kan cuma beberapa ini gitu. Nah, ke depan jadi concern kita gitu. Yang pertama bagaimana ada jaminan anak tadi bisa bersekolah. Dan ada juga masih di benak orang tua tuh ingin menyekolahkan di sekolah negeri itu. Negeri oriented ya. Itu wajar ya. Betul. Wajar karena kan mudah ringan ya gitu. Terus dianggap secara kualitas itu negeri ini masih lebih bagus ya. Anggapannya itu masih seperti itu ya sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat dan dilihat dari tadi biaya. Biaya betul. Tapi kalau yang punten, kalau yang mampu menyekolahkan misalkan di swasta. Mata negeri kieu cenah, mendingan swasta nu mahal sekalian guruna halus anu gitu. Iya, betul. Tapi kita ternyata realitas di lapangan masih banyak yang memang tadi gitu bahwa ingin ke negeri itu karena terjangkau biayanya atau malah free gitu kan biayanya itu. Nah, kedepannya saya berpikir yang pertama kalau tetap sistem zonasi dan sebagainya tentu berlaku, berarti kan tantangannya sekolahnya harus diperbanyak. Yang pertama. Iya, betul. Tinggal nanti kesiapan lahan dan anggaran. Jadi anggaran 20% buat pendidikan itu harus benar-benar ke sana kan. Benar-benar bukan lagi untuk yang lain-lain ya. Prioritaskan itu saja betul. Untuk infrastruktur. Untuk sarana ya. Ya gitu. Tapi harus ditunjang juga jangan sampai ngebangun sekolah, tapi SDM guruna kan ini kan jadi repot ya asal-asalan. Iya. Kan jadi ini gitu. Betul. Nah ini yang sih kita pikirkan, jangan semangat dulu bangun sekolah tapi ternyata gurunya tak aya. Iya. Karena keterbatasan atau
orang yang siap menjadi kepala sekolah ke depannya nggak disiapkan regenerasinya. Nah, itu kan jadi manajemen sekolahnya jadi ini juga gitu. Betul, Asal betul. ada ini dan sebagainya. Itu arti pertama itu. Yang kedua, Jadi ya selain membangun tadi mungkin ya, akses untuk ke sekolah itu supaya lebih mudah. Gitu iya, Haji ya. lebih dekat lebih ini Hmm. gitu kan. Kalau misalnya kan gini Haji, mungkin hampir setiap daerah akan mengatakan bahwa keterbatasan anggaran untuk membangun sekolah baru ya. Bukan hanya kabupaten mungkin Haji, hampir setiap daerah itu problemnya di keterbatasan anggaran. Nah, kalau misalnya ini untuk untuk kebutuhan misalnya SD saja di Kabupaten Bandung kalau tidak salah itu ada 1.000 ya SD negeri Lebih aja ya lebih ya 1.000 lebih. Nah itu kalau misalnya kita untuk menjangkau di 31 kecamatan satu kecamatan misalnya 70 atau misalnya 50 itu udah berapa yang diperlukan hanya lebih dari 1.500 yang negeri. Nah kalau itu tidak terjangkau apakah misalnya ada sarana yang kalau di perkotaan kita misalnya gampang menggunakan bis sekolah atau misalnya sarana angkutan ke sekolah lainnya. Nah, kalau untuk daerah nanti akan seperti apa? Mungkin akan tetap aja daerah-daerah yang terpencilnya Haji. Kan kalau di Temui kan nggak mungkin busnya. Untuk di pelosok. Justru saya kepikiran dengan Kang Sarul itu Betul. daripada angkot ditiadakan, Mm-mm. angkot itu udah jadi sama jadi angkutan sekolah gitu. Angkutan sekolah ya. Oh. Itu lebih ini kan ada angkutan desa kan Betul, itunya itu betul. dijadikan Betul, gitu. betul. Daripada punah. Mm-mm. Tapi Di kita ini kita apa kita handle. Jadi digaji kuy lah gitu. Iya, iya, iya. Apakah kontrak atau gaji nanti lihat di sininya Betul, gitu betul, kan. Itu betul. lebih memberdayakan gitu kan. Jadi bukan angkutan ini saja gitu. Jadi nggak macet tapi khusus Betul. sekolah we gitu. Angkot untuk angkutan sekolah ya. Angkutan sekolah gitu. Salah satu itu. Betul. Terus yang kedua Kang, ini itu opsi ya. Yang kedua itu bagi sekolah-sekolah kan gini. Orang tua itu kalau masuk ke sekolah swasta tuh naon Kang, pasti kan ngerinya Biaya. tuh biaya. Betul, biaya. Mas Betul. biaya gitu. Nah, Saya dengan Kang Sarul punya pikiran, udah aja gini. Jadi sekolah-sekolah swasta yang memang menengah Betul. dari ininya lah ya, bukan yang top dan Iya, mahal iya. gitu. Betul, Biarkan itu betul. mah ada segmennya. Yang mampu ke sana mangga lah gitu. Iya, Ini mah iya. yang menengah itu kita ajak gitu. Jadi ada swasta rasa negeri. Swasta rasa negeri. Iya, jadi orang tua kita ketika dia kan gini pasti ada data Kang. Di kecamatan itu Negerinya misalkan berapa, lulusan berapa? SD itu misalkan ada 1.000. Sedangkan daya tampung SMP negerinya itu cuma 600 misalkan atau 400. Berarti betul. ada 600 itu udah pasti ke Swasta. Iya, kemana lagi? Iya. Atau tidak dia sekolah. atau dia ke daerah Ke daerah lain ya. gitu kan itu jadi repot juga. Atau mungkin ke pesantren juga ya. Atau misalnya atau memang jadi tidak jadi putus sekolah. Iya, iya. Nah, betul. kenapa gitu yang Jadi seperti ada bottleneck ya Kang ya Nah, antara SD dengan SMP itu ya. iya. Nah, Disney pasti punya data itu. Setiap lulusan tuh. Nah, Iya, kita kan cari solusi yang tidak masuk ke SMA negeri ini sebenarnya itu kan. Gitu kan? Iya, Dari sisanya yang misalkan 400 ini pasti ada yang ke sekolah ke swasta top gitu kan. Berarti kan kebayang lah. Betul, betul. Nah, berarti yang sisanya ini mau masuk ke swasta, aduh biaya, nggak sih teng sekolah. Iya, iya. Nah, ini yang jadi PR kita. Nah, makanya tadi swasta negeri itu kita selesaikan itu. Kita ajak bicara sekolah-sekolah swasta tadi itu, kita selesaikan masalah uang bangunan dan SPP-nya itu tanggung oleh pemerintah. Iya, iya, iya. Karena kalau bos tidak bisa itu kan. Tidak bisa lagi ya kalau dari bos itu ya, karena sudah terbatas kan bos itu ya, gitu, indeksnya sudah seperti itu. Kang Haji, itu untuk masalah pendidikan ya. Satu lagi belum. Oh iya, oke. Alternatif ketiga, nah kita koordinasi dengan provinsi juga, itu sekolah satu atap Kang. Itu justru yang belum kita coba. Jadi kan kia lulus SD mau kemana-mana deh, SMP teh didinya deh gitu kan. SMP-nya. Gitu. Kalau SMA, kalau luas SMA-nya ada gitu. Jadi tidak ada lagi zonasi dan ini kan. Iya. Itu saya dulu pernah tawarkan gitu sistem seperti itu. Iya. Dan itu belum berani alasannya dengan uang. Tapi daripada sistem zonasi dia loncat kemana-mana, itu jelas SD itu lulusannya pasti ke SMP itu juga. Gitu. Betul. Itu dalam satu hamparan lahan kan, atau dalam satu zona, misalnya dalam sebuah perkampungan. Kalau di sini kebetulan ada contoh di situ banyak sekolah, SMP-nya kebetulan hadir misalnya kan. Nah,
akan seperti itu atau misalnya dalam satu hamparan sekolah itu di situ sudah ada SMP. Nah, kalau kita membuat sekolah lagi tadi pertama masalah lahan. Betul, betul. Itu aja kalau memungkinkan SD tadi gitu kan. Tinggal waktunya saja nanti. Kalau tadi di kawasan SD tadi masih ada space yang harus dibangun, berapa itu bisa dimanfaatkan untuk SMP-nya di situ ya kayaknya. Oh iya. Jadi tidak akan kemana-mana tidak usah SD keluar ya. Tidak usah keluar gitu. Nah itu harus mungkin ada prototipe gitu beberapa untuk jadi solusi. Mungkin di beberapa daerah sistem zonasi oke lah. Betul. Dan ada beberapa juga yang tidak ambil pusing. Ngapain lah udah saya ke swasta yang favorit apa gitu. Tapi di yang lain betul. Mungkin dibutuhkan satu atap itu. Nah itu butuh kita kajian itu kan. Artinya prioritasnya mungkin sekolah-sekolah yang nantinya itu punya lahan cukup luas ya Haji ya? Salah satunya itu. Salah satu prioritasnya ya. Oke, siap. Ada lagi yang kaitan dengan pendidikan? Sementara itu mungkin ya, karena nanti akan larinya juga ke masalah SDM nanti. Iya. Soalnya kan kalau IPM itu pasti kaitan dengan pendidikan, kesehatan, dengan pemberdayaan sumber daya manusia Haji ya. Iya, dengan ekonomi dia jual. Nah, ini ke masalah kesehatan nanti seperti apa Haji? Nah, ini menarik. Kita bicara IPM aja ya. Betul. Saya kan gini aja ya, saya kalau kunjungan ke rumah sakit, ke puskesmas, saya bilang kumpulin dokter semua. Punten Bapak Ibu suka berdoa enggak masyarakatnya sehat semuanya gitu. Dan ini rumah sakit kosong, tidak ada yang berobat. Atau kecewa semua kalau tidak ada pasien gitu. Kalau saya sih bahagia gitu kan. Nanti banyak yang di PHK di rumah sakit. Nggak ada kerjaan. Ini guyonan ya. Betul, ini guyonan gitu. Jangan-jangan semua mendoakan ada yang sakit nih gitu misalnya. Terus yang kedua saya lihat, kenapa banyak menumpuknya misalkan di rumah sakit pasien tidak tertangani. Ini kan yang pertama itu kita dulu pernah diperkokoh itu pas kes 1. Betul. Fasilitas kes 1 pertama ya di puskesmas itu kan. Dulu zaman saya itu kita revitalisasi puskesmas, 61 puskesmas direpit. Revitalisasi. Meskipun perem lah saya apa puskesmas itu harusnya itu adalah pusat casling. Kesehatan lingkungan. Iya, itu edukasinya. Jadi supaya masyarakat rehat lah ini. Iya. Jadi kalau lomba negara dipertanyakan program Dinkes gitu kan. Betul. Nah, ini kan lebih untuk preventif ya. Iya, pencegahan ya, Haji ya. Betul gitu. Tapi realitas saat ini karena kita juga penduduk kita hampir 4 jutaan gitu kan. Dan kemudian juga ternyata kondisi lingkungan perilaku ya untuk hidup sehat mungkin ini jadi tantangan nih di kita gitu. Akhirnya memang ketika program-programnya tidak banyak preventif, nah, akhirnya kita banyak menyediakan kuratifnya itu, sehingga dibangun rumah sakit di mana-mana. Nah ini kan seolah ini bukan ngadoakeun, jadi seolah tuh gering kabeh gitu ya gitu. Justru tantangannya itu bagaimana gitu. Masyarakat itu jadi terpola atau hidup sehat, kebiasaan hidup sehat ya. Nah, itu kan tugas program Dinkes sebenarnya. Jadi program Dinkes bukan kuratif saja. Preventifnya itu ini yang kita tantangan Kang gitu. Berarti nanti indikator keberhasilannya bisa saja ya kalau misalnya di satu daerah itu tingkat yang sakitnya itu rendah, itu puskesmasnya dianggap berhasil Haji ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kan gini Kang, masyarakat itu ada titik ketidakpercayaan pada puskesmas. Akan pun ke puskesmas mau coba. Dek panyawat namanya. Dek clear, dek flow, obatnya gitu. Saya sudah bilang gitu. Ini kan keras ini gitu. Betul. Iya. Nah, kita coba imbangi dengan pelayanan tadi. Jika tuh puskesmas mah entong bareud deui, kudu lebih ieu nya. Iya. Jadi masyarakat jadi inilah terlayani gitu. Betul. Dokter misalkan datang tepat waktu. Meskipun kita juga ya realitanya gitu kan sekarang lebih bagus kan. Betul. Banyak penyadaran dulu itu pada ini berat kalau ke Kabupaten Bandung itu. Mendingan saya praktek sorangan gitu lebih keharti lah daripada harus pengabdian lah di gitu. puskesmas ya. Dan baik itu di puskesmas atau di rumah sakit kita gitu. Kalau lihat dari ini punten gitu ya, pendapatannya mendingan praktek di luar gitu. Buka warung sendiri kata dokter. Itu kan tantangan bagi kita. Kita harus menghargai profesi apalagi yang memang ditugaskan di pelosok. Nah, apakah tunjangannya atau apalah ya yang harus kita perhatikan. Itu tugas kita.
Iya, iya, iya. Nah, sehingga kalau puskesmas ini, jadi sebenarnya kemarin ya kita usulkan tidak harus ya yang sudah udahlah nggak apa. Tinggal di tantangannya itu kita Iya, iya. bagaimana menguatkan rumah sakit baru itu dengan SDM yang ini ya, dengan pelayanan juga yang ini. Betul, betul. Justru yang 61 puskesmas ini itu harus dikokohkan lagi. Jadi masyarakat itu jangan sampai berbondong-bondong ke rumah sakit kalau Ininya benar-benar ininya bisa. ringan. Betul, betul, betul. Batuk setik terus rumah sakit gitu. Tapi kalau misalnya selesai di puskesmas dengan syarat, nah puskesmasnya gitu harus berubah tadi kan. Iya, iya, iya. Nah gitu. Meskipun saya aduh jadi rumah sakit kecil puskesmas harus banyak cashlingnya. Nah anggaran cashling itu yang selalu dikeluhkan oleh Dinkes itu kecil daripada kuratifnya. Gitu. Betul, betul. Nah ini tantangan depannya kita fokus bagaimana memperkokoh lagi puskesmas di tiap wilayah. Kan kayak melahirkan bidan kan dulu kan ada Ponek, Betul. ini, terus IGD di tiap puskesmas, di tempat-tempat wisata juga ada kan. Iya, iya. Jadi tidak harus ini gitu kan. Iya, iya, iya. Disediakan nanti tempat-tempat wisata aja. Jadi Pangalengan ada di Rancaulia ada udah ini. Terus ada rawat inap juga untuk sementara lah gitu ya. Untuk penanganan ini. Dan ya kedepannya tentunya dengan kondisi lingkungan juga perubahan iklimnya itu jadi tantangan juga. Betul. Tapi membangun rumah sakit belum tentu itu berhasil dalam menjaga kesehatan. Iya. Justru tadi preventifnya itu jadi tantangan kita. Nah itu kan bukan hanya tugas dari Dinkes. Betul. Itu pertama dari Disdik juga, dari semua pihak ya, ulama untuk meyakinkan masyarakat untuk pola hidup sehat tadi kan. Iya. Waduh, keren. Mudah-mudahan tuh itu bisa ke depan jadi sebuah obsesi yang bisa dijadikan siapapun nanti yang jadi itu bisa diwujudkan tuh, menarik untuk masyarakat. Kang Haji, itu untuk sisi kesehatan ya. Tadi memang kadang-kadang yang sering ada problem juga begini Kang Haji. Alokasi anggaran misalnya ya. Betul. Untuk untuk sebuah instansi lah yang di bawahnya. Nah, untuk menjaga si anggaran ini benar-benar optimal, termanfaatkan, itu akan seperti apa, Kang Haji? Mulai dari komitmen kepala daerahnya. Oh. Ketika komitmen kepala daerah itu kuat, ya. Betul. Jangan sampai membuat program yang mengada-ngada lah. Tapi lebih fokus kepada pelayanan dasar tadi gitu. Betul. Untuk jangan sampai gini kalau masyarakat itu ke rumah sakit memang terpaksa gitu kan. Iya. Cuman tidak berdaya, terpaksa tidak berdaya gitu. Dengan semua regulasi memang sekarang gitu. Ya kita akui memang sistemnya seperti ini. Meskipun ada jaminan kesehatan nasional gitu ya. Ada yang dijamin oleh negara, PBI itu kan, BPJS PBI, ada yang mandiri. Betul. Tapi realitanya itu kita harus lihat meskipun mandiri, bayar sendiri itu kan ada beberapa kelompok masyarakat dari segi ekonominya itu terganggu atau meskipun mandiri. Iya, jadi akhirnya itu kan tidak bisa bayar Haji. Kalau mandiri itu bukan mandiri yang dibayar semua itu ya. Betul. Kalau yang ditanggung negara sih ini ya relatif dia nyaman lah gitu. Kecuali ada evaluasi. Ternyata ini sudah tidak layak lagi untuk jadi dibantu oleh negara, misalkan dia udah mampu gitu. Iya. Tapi kalau yang dianggap mampu itu jadi peserta mandiri. Nah, kendalanya ketika butuh pas awal penanganan dia buat, setelah keluar rumah sakit dia lupa atau memang ya tidak bisa membayar bulanan lah. Iya. Nah ketika terjadi lagi makanya itu harus melunasi. Kalau sebulan 2 bulan bisa, kalau udah tahun itu bisa juta. Bisa juta. Nah ini betul, ini banyak sekali keluhan Kang Haji yang seperti itu ya. Nah maksudnya gini Kang Haji, itu kadang-kadang begini, ada orang misalnya yang sudah pensiun katanya Kang Haji ya. Tapi si tagihannya itu masih tetap ada nempel BPJS itu ya. Jadi dia masih tetap harus diwajibkan yang dikatakan Haji. Itu bisa jutaan nilainya. Upaya untuk menyelesaikannya akan seperti apa Haji? Yang pertama sekarang kan ada program UHC itu ya. Universal Health Care. Iya. Itu yang akan yang akan mengcover kesehatan masyarakat di Kota Bandung itu ditanggung oleh UHC untuk pemerintah. Tapi harus komitmen lagi, itu harus berkelanjutan. Berkelanjutan. Tidak hanya untuk mengejar piala dan sebagainya, jangan. Tapi harus ini gitu, karena jangan sampai peserta-peserta yang sudah ada itu akhirnya mentok lagi karena BPJS belum bayar ke rumah sakit, karena tidak lancar dan sebagainya. Betul. Justru saya pernah mengusulkan
bagi yang memang punya KTP Kabupaten Bandung, siapapun itu, nah itu free gitu. Pelayanan kesehatan kelas 3. Free. Free. Nah, otomatis di sana anggaran akan terfokus gitu di rumah sakit itu gitu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Itu untuk KTP Kabupaten Bandung. Kalau misalkan, aduh, saya mah tidak nyaman dengan itu, ya pasti dia tambahan biaya ya. Nah, untuk naik di kelas 2 atau kelas 1 ya Haji ya. Apalagi dengan program pemerintah pusat saat ini yang mengharuskan ada penambahan pelayanan kelas 3 itu gitu kan. Iya, Nah, betul. itu kan tantangan juga, itu jadi membuka ruang sebenarnya. Betul, betul. Nah, jangan sampai saya berpikir gini, rumah sakit jangan ajang bisnis lah. Iya, iya, iya. Ya wajar kalau misalkan ada kelas-kelas itu untuk kenyamanan gitu. Betul, betul. Tapi kan realitasnya kan kemampuan masyarakat kita gitu. Betul. Masih ya di pelayanan di kelas 3 tadi. Inginnya sih tidak ada kelas-kelasan kan. Nah, cuman ketika dalam hal pembiayaan dan yang lainnya gitu kan. Ya, mudah-mudahan kedepannya kalau tidak ada kelas-kelas lebih bagus sebenarnya gitu kan. Oh, tidak ada kelas-kelas. Ya, cuman kan ini transisi ketika BPJS kan sudah ada ininya kelas 1, 2, 3. Nah, itu seperti apa nih gitu kedepannya, apakah sama atau enggak gitu. Nah, rumah sakit sebagai apa ya, fasilitas tempat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan itu kan otomatis menunggu pembayaran juga, bukan jadi mandiri punya uang sendiri. Betul, dari BPJS pencairan. BPJS sama dan otomatis rumah sakit juga akan ini kelabakan. Betul. Tapi ini memang problem lama Haji ya. Beberapa tahun yang lalu itu sudah jadi masalah seperti itu. Jadi ketika rumah sakit itu mau melakukan penagihan itu dari BPJS memang lambat. Sehingga si rumah sakit itu harus pinjam sana sini, harus memberikan lebih banyak prioritas ke yang berbayar, tidak yang BPJS gitu ya. Akhirnya berdampak juga kepada pelayanan kan sih. Ya, pelayanan BPJS itu begitu-begitu aja, tapi pelayanan yang umum yang berbayar itu relatif jauh lebih bagus gitu ya. Karena mungkin rumah sakit juga akhirnya harus menghidupi dari sana kan. Betul. Ya makanya kalau dulu itu kan ada sebenarnya rumah sakit itu udah BLUD kan. Udah BLUD sebenarnya gitu kan. Jadi lucu ketika BLUD jadi rugi gitu kan. Iya. Nah, karena kemenangan ini gitu. Jadi BLUD punya kewenangan untuk mengatur anggaran itu sendiri sebenarnya gitu. Betul. Nah, makanya sekarang dipaksa seolah ya dalam tanda kutip lah jadi bisnis kesehatan atau apa gitu kan. Padahal ya artinya seperti itu gitu kan. Karena harus menghidupi sendiri rumah sakit gitu. Betul. Nah, ketika ada sumbernya yang mandek ini. Nah, ini makanya kemarin ya salah satunya tuh ada opsi-opsi bagaimana memperkuat rumah sakit tadi supaya tidak ada kendala ketika ini ada telat bayar, supaya tetap operasional tetap terjaga. Tidak terganggu ya Haji ya. Daripada nanti utang sana sini jadi tidak sehat. Betul. Atau nanti bisa-bisa bayaran karyawannya. Nah, jangan sampai terjadi kan ada demo gitu ya. Baik gitu ya, mudah-mudahan itu yang jadi PR kita. Membenahi manajemen di tata kelola itu. Tata kelola rumah sakit ya, dan kesehatan. Kaitan sama pemberdayaan Haji. Pemberdayaan masyarakat. Iya. Ini yang menarik. Mau tidak mau bahwa ini kita hidup memang zamannya sudah berbeda. Iya. Mungkin ketika zaman kita seusia kita mungkin ya, apakah zaman kolonial gitu. Tapi sekarang tuh ada milenial, Gen Z dan nanti ada Gen Alpha. Gen Alpha ya. Ya mungkin secara ininya itu apa? Perilaku dan ini mungkin berbeda dengan kita ya. gitu betul, kan. Betul. Nah, karena dibentuk dari kultur yang berbeda. Kultur yang berbeda, fasilitas juga pendukung yang memang yang berbeda. Sekarang sudah kemudahan-kemudahan dan suka balatak lah gitu yang bisa gitu. Nah, ini kan jadi tantangan. Betul. Untuk bisa melibatkan mereka. Karena salah dalam pemberdayaan, maka mereka merasa tidak dilibatkan. Nah, kalau kita kan pertama nunggu instruksi atau ditugaskan itu hal yang biasa. Tapi mereka tuh harus kuat gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Dengan cara lamun misalkan pemikiran beda jeung orang pasti benar gitu. Bahwa itu pemikiran apa hari ini seperti itu. Nah, salah satunya kita libatkan dalam pemberdayaan ini yang pertama Kabupaten Bandung itu kan surganya inilah. Banyak hal-hal yang bisa dijual keluar ya. Pertama ini hasil agro, kedua UMKM. Agro ya, betul. UMKM di sini kan bisa kuliner, betul. bisa fashion, gitu kan.
Ragam Nah, komoditas ya. program komunitas. Kemudian juga itu wisata. Wisata betul. Nah, anak-anak sekarang gitu, itu lebih hebat ininya dalam Mm-mm. mencoba membuat pasar sendirinya itu. Betul betul. Nah, tugas pemerintah sebenarnya itu memfasilitasi dan mengarahkan saja. Contoh misalkan apa yang menjadi kendala-kendalanya. Betul. Nah, komunitas ekosistemnya sudah ada. Mm-mm. Nah, tinggal pemerintah itu Mm. entong pipiluan hayang ngelola gitu. Ini yang jadi masalah dari dulu. Pemerintah pipiluan gitu. Sedangkan pelaku usaha itu jadi tersandera akhirnya itu bebas lah. Iya, iya. Tapi kita sebagai pembina mengarahkan kalau kesulitan pasar kita yang di depan. Iya. Kalau kesulitan modal kita yang hadir. Tapi Iya. kita bukan jadi pelakunya langsung di sana gitu. Iya, Ini kan iya. riweuh gitu kan. Monopoli dan sebagainya. Iya, iya. Nah, contoh pesan aja di Kabupaten Bandung. Nah, selama ini kan banyak itu langsung keluar. Iya, iya. Kalau nggak ke Tanah Abang, ke Tegal Gubuk gitu ya. Iya, iya, betul. Apa Gamis atau apalah katanya. Ke Pasar Baru. Orang Malaysia ke Pasar Baru. Iya. Padahal barangnya dari soreang. Kenapa nggak di sini gitu? Buat Showroomnya pasar di sini ya. Showroomnya itu di sini. Jadi ada semacam pusat pasar gitu nggak sih? Iya, showroom itunya gitu kan. Showroomnya ya. Di sini. Jadi buyer itu datang di sini gitu. Showroom produk industri kecil yang Iya. ada di Kabupaten Bandung. Meskipun nanti akan ada yang protes. Karena ada rantai yang terputus. Pasti itu Pasti. kan. Iya. Tapi pemerintah harus hadir di sana. Supaya memang pelaku juga jadi nyaman ketika ada keterlibatan pemerintah atau negara itu hadir melindungi dan memfasilitasi. Jangan dibebaskan begitu saja. Karena bagi para pelaku usaha yang pemula yang butuh binaan, ketika dijongklokan langsung kan akhirnya kan tidak bisa bersaing. Kalau yang sudah mapan tapi ternyata pasarnya juga tidak diarahkan, akhirnya ya tidak naik kelas gitu. Jadi, terus kemudian masalah agro sama gitu. Iya, iya. Nah, jadi ada pusat agro juga nanti. Pusat agro. Dulu pernah kita tawarkan industri pengolahan. Cuman di sini kan UMR-nya tinggi kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi para investor itu lihat tanya ini UMR-nya berapa. Ketika tinggi pada lari. Iya, iya, iya. Ketika UMR-nya tinggi. Akhirnya banyak lari ke daerah timur kan yang masih UMR itu rendah. Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Untuk pabrik-pabrik itu kan. Itu tantangan juga. Akhirnya kita pikir ke apa nih? Industri kah atau jasa kah? Gitu. Ini tantangan. Jadi bukan berarti investor nggak mau masuk ke sini, cuma yang ditanya selalu itu. Cuma tambah UMR. Iya, gitu jadi ya. pasti production cost-nya itu tinggi ya. Yang kedua keamanan berinvestasi. Betul. Ada yang ganggu nggak gitu ya gitulah. Iya, iya, iya. Nah itu jadi tantangan kita. Nah kita kemarin pastikan. Nah kalau masalah UMR karena ini kan sudah kesepakatan. Betul. Gitu. Tapi kita jamin untuk keamanan berinvestasi dari gangguan ya dari kiri kanan lah. Iya. Seperti itu. Tapi dengan hasil agro ini tentunya kita ingin menjamin para petani itu dia menanam dan panen dan ada yang off-takernya jelas. Nah, pemerintah harus hadir di sini. Dia harus mau membeli sesuai dengan harga petani. Jadi petani dek inon lagi gitu nya. Ente rugi gitu kan. Tapi yang mengarahkan nanam tetap dari ini. Dari off-taker dari Pemda ini, apakah nanti BUMD atau apalah. Iya. Nah, dia yang ini. Misalkan sekarang yang dibutuhkan kan ketahanan pangan kan karena program nasional itu. Betul. Ini yang semua itu pasti arahnya itu ketahanan pangan. Betul. Nah, Kabupaten Bandung kan ini surganya di sini gitu. Betul, Haji. Nah, kalau tidak ditangkap peluang itu gitu. Nah, ini akan sayang sekali makanya harus ada tadi di sini badan apalagi itu BUMD yang menjadi off-taker dari para petani, tapi diarahkan dibutuhkan itu apa? Contoh, kalau beras itu tidak masuk. Iya. Terlalu mahal katanya. Kalau beras masih ngambil dari yang lain gitu. Tapi ada komoditi yang lain yang masuk. Nah, itu setidaknya itu kan bisa jadi arahan petani itu enak. Nanam ini jelas pasarnya, harganya kayak jelas gitu. Iya. Jangan sampai nanam iya jauh rugi kan, jangan naon gitu. Iya. Nah, akhirnya pasti ada juga yang akan terdampak para tengkulak, rantai tadi lagi. Betul. Justru kita ingin membantu petani tadi supaya tidak terjerumus kepada Bank Emok dan lainnya. Ini yang harus diselesaikan dulu. Betul. Mampu nggak pemerintah menjadi off-taker pertama menjamin harga petani tadi? Itu harus mau.
Iya, komitmen kami di sana buat ini untuk menjamin para petani. Sehingga petani itu menanam itu jelas. Nah sekarang kan sewang-sewangan. Iya pasti. Pasti. Yang kedua nganjuk Kang, ke punten Kang. Tadi taruhlah kalau bisa katakan penyangga ya, penyangga daripada produk petani ini ada badan penyangga semacam BUMD ya. Di kita itu kan belum ada ya, atau misalnya sangat kecil sekali Kang Haji ya, badan penyangga seperti itu yang berhasil. Buktinya dulu waktu badan penyangga Sengkeh ya, itu kan tidak berhasil Kang Haji ya, nggak tahu kemana sekarang, tetap aja akhirnya itu tutup. Nah begitu juga kalau misalnya ini ditangani oleh sebuah BUMD ya, jadi untuk apa kelangsungan daripada pasar petani ini supaya mereka itu tetap kontinu itu. Kemudian misalnya ada apa untuk menyangga ya produk mereka itu. Karena memang kalau kita lihat misalnya gini Kang Haji, kalau kita lihat kan kebanyakan produk petani Kabupaten Bandung ini kalau tidak ke Kramat Jati, ke Cibitung misalnya kalau untuk komoditas sayuran atau hasil pertanian. Nah, selama ini kan harga itu kan seperti kalau kita lihat di pasar induk Kramat Jati, itu seperti di bursa saham. Pagi harga segini, sore jam segini, kadang-kadang ada yang dibuang. Misalnya sekarang sedang jalan, ternyata di Lampung masuk, atau misalnya dari Sumatera masuk ke pasar induk Kramat Jati. Itu otomatis harga itu langsung jatuh, Bang. Ya si petani otomatis rugi. Nah, yang jadi masalah kan ini mungkin harus bagaimana supaya si petani itu punya harga yang lebih stabil supaya tidak terbuang. Tapi lembaga nanti yang didirikan juga benar-benar punya integritas si lembaganya itu kan. Itu makanya tantangan setiap kepala daerah ini membentuk badan usaha milik daerah itu untuk apa nih gitu. Untuk dicekek, dikerangkeng atau dibebaskan dengan ini gitu, dengan arahan dan sesuatu yang bertanggung jawab. Karena BUMD kalau usahakan tidak diberikan kebebasan gitu, akhirnya apa? Ingin penyertaan modal terus, tapi tidak ada action untuk ininya. Bisnis usaha akhirnya itu apa? Balik lagi gitu. Apalagi jadi punten. Istilahnya jadi sapi perahan lah. Nah ini kan jadi bahaya. Jadi dianggarkan oleh APBD, balik deui gitunya, terus muter dia gitu butuh gitu. Dia tidak mau berbisnis ke yang lain. Nah, kedepannya membuka ruang-ruang ya untuk penyaluran produk itu justru ya. Justru BUMD ini harus diisi oleh orang yang profesional ya. Betul. Dan sekali lagi Pemda di sini hanya sebagai pengawas dan pembina saja. Jangan tunggu pipiluan lah. Gitu. Betul. Karena nu apa bisnis yang ini gitu. Jangan yang ikut bermain di sana. Nah, BUMD ini dia yang tahu pasar. Pasar itu butuhnya apa? Untuk menyuplai ke pasar indukah? Betul. Atau memang ke perusahaan-perusahaan untuk program ketahanan pangan kah? Atau dengan daerah. Contoh sekarang gini. Kemarin ada diskusi masalah aglomerasi Bandung Raya. Nah, Bandung Raya. Betul. Kalau dilihat Bandung Raya yang punya potensi mensupport tuh hanya dua. Kabupaten sama Bandung Barat. Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Pulau Sumedang lah kalau mau masuk gitu ya. Betul. Kabupaten Bandung, Cimahi, itu kan dia membutuhkan resource semuanya gitu. Nah bisa nggak gitu kesiapan tadi gitu, misalkan. Iya betul. Jangan sampai misalkannya beli cabai kan dekat di orang, tapi nah tidur lain jauh-jauh kita gitu misalkan. Itu terjadi kan ya. Nah kemarin sampai dibahas gitu, saling membesarkan, apalagi seambar lah, Bandung, indukna Bandung itu Kabupaten Bandung cabai gitunya. Nah, betul. Nah kembali lagi, nah BUMD tadi dia yang tahu pasarnya. Gitu. Berikan kebebasan keluasaan sehingga dia akan memberikan pendapatan nantinya. Jangan sampai peran kepala daerah itu terlalu dominan gitu kan dia bari iya tuh bisa usaha gitu akhirnya punten dalam terkutip jadi sapi perahan gitu. Nah justru mereka tahu apalagi dengan sekarang apa nih kebutuhan pasar, apakah mau masuk pasar induk di mana-mana atau tadi perusahaan-perusahaan yang mensupport program ketahanan pangan kan beda gitu kan. Atau misalnya bisa bekerja sama dengan semua swalayan yang ada di Kabupaten Bandung ya. Betul. Ya. Karena kan kalau tidak salah di aturan itu seharusnya mereka menyerap produk daripada home industry yang ada di sekitar itu tiap swalayan itu ya. Tiap swalayan. Betul. Pabrik, kantor saja. Kalau misalkan kebutuhan makan siangnya saja gitu. Bisa disuplai oleh BUMD ini kan luar biasa. BUMD ini
selain tadi misalkan untuk hortikulturanya, mungkin betul. bekerja dengan UKM-UKM yang khusus Iya, iya. pengolahan makanan gitu. Iya, iya. Dengan ini kulinernya ya. Itu kan Betul. hadir kita itu di Betul. sana gitu mensinergikan. Jadi semua akan ini. Tapi BUMD Mm-mm. ya harus berdaya, seorang Mm-mm. profesional yang ini jangan Betul. sampai ya nu dibentuk teh gitu. Boga visi jeung iya gitu aduh riweuh jangan teh gitu kan. Ngutang deui ayo we di penyertaan modal tidak sehat suntik Iya, iya, iya. ganti gitu kan gitu kemarin gitu. Benar, memang harus diisi oleh orang yang kapabel dan punya Tahu integritas bisnis Haji iya. ya. Kalau bisa dia bawa modal sendiri itu lebih bagus. Bayangkan kita ya, kalau saya nih, cek saya teh saya di modalan nih, Pemda. Tapi balik di ke saya kan nol ya. Iya, iya. Kan kurang bagus. Iya, 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 betul. Dia akhirnya merasa ini gitu. Kalau di modalan tapi ternyata tidak bisa digunakan untuk ini. Iya, akhirnya tidak tercapai pertumbuhan di perusahaan itu, malah bermasalah, bisa-bisa seperti itu Haji ya. Ada yang mau siap dia bawa ini untuk mengembangkan ini, tinggal nanti ada PAD ke ininya. Betul. Kenapa tidak? Itu tantangan kepala daerah. Jangan sampai aduh saya kebagian nih. Ini gitu lah. Karena lebih mudah gitu. Saya udah ngasih modal, betul. saya dicopot deh gitu. Betul. Karena merasa sudah nyimpen yang Haji. Udah nyimpen. Kang Haji, masih yang kaitan dengan pemberdayaan SDM dan peluang kerja mungkin Hajinya lebih tepatnya ya. Karena memang sekarang itu ini ada efek dari ekonomi nasional itu banyak juga yang perusahaan-perusahaan itu pindah, bahkan tutup. Banyak juga yang akhirnya tidak dapat uang PHK Kang Haji ya di Kabupaten Bandung ini. Mereka tidak punya modal, kehilangan pekerjaan, akhirnya mungkin jadi nganggur ya. Nah, solusi Kang Haji, kira-kira ke depan kalau Kang Haji terpilih ini solusinya seperti apa Kang Haji untuk mengatasi masalah itu? Iya, jadi untuk masalah lapangan pekerjaan ini kan udah isu nasional sebenarnya. Betul, betul. Jadi ada beberapa program juga yang sudah mulai diluncurkan untuk jadi salah satu solusi. Betul, betul. Tapi yang harus kita pahami juga bahwa karakteristik dari angkatan kerja ini, betul. Sekarang lagi gemar-gemarnya ada banyak pelatihan entrepreneur atau berusaha. Jadi seolah-olah semua masyarakat itu harus bisa wirausaha. Tapi data kita pahami di lapangan itu tidak seperti itu. Ada yang tipikal memang siap bekerja gitu, dan tidak passionnya itu bukan di harus wirausaha, bukan di bisnis dan sebagainya gitu kan. Mungkin ada beberapa itu. Nah sehingga perlu dipikirkan juga. Nah yang pertama tentunya kalau yang kesempatan berwirausaha tentunya dengan berbagai macam tadi ya penyiapan. Pelatihannya, kemudian inkubatornya, kemudian juga nanti ekosistem dan ini harus disiapkan juga. Ada yang ketika mau pemula, ini jangan dikasih modal, tapi harus disiapkan dulu ininya gitu kan, mental dan pendidikan. Ada yang menengah, misalkan ininya apa nih peningkatan produksi, berarti kan modal ininya. Ada memang yang sudah mapan besar, nah ini selain dikasih modal juga pasang jelas, dia harus mau membina ininya UKM di bawahnya itu gitu. Betul. Nah sehingga UKM dikit itu benar-benar naik kelas. Nah tapi ada juga angkatan kerja yang memang dia hanya ingin jadi ya ampun dan mentalnya pekerja. Gitu. Ya betul. Mau masuk di perusahaan atau di pemerintahan atau di industri gitu kan ini yang harus kita juga pikirkan. Ya tentunya dengan kondisi dan situasinya kita tidak lepas dari kebijakan nasional. Bagaimana iklim investasi ini gitu kan, apalagi dengan undang-undang omnibus law nih gitu. Apakah plus minusnya gitu. Nah itu kan persaingan nantinya. Nah kalau tidak disiapkan, angkatan kerja kita itu maka akan kalah bersaing. Nah oleh karena itu info apapun terkait dengan lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar daerah atau luar negeri, tetap harus kita berikan kepada mereka, tapi juga harus disiapkan. Contoh misalkan informasi peluang kerja itu yang dibutuhkan tuh apa nih di sini gitu. Nah ini harus mereka disiapkan juga, jangan sampai jadi kalah bersaing gitu kan, seperti itu. Nah kalau menarik investasi ke Kabupaten Bandung, nah di sini lagi-lagi yang cocok apa nih?
Kalau tadi ternyata industri, kalau ada yang mau ya alhamdulillah, karena itu akan menjadi solusi juga gitu kan ya, meskipun berinvestasi di kabupaten di ya. Kota Bandung kan sekarang ada industri tekstil ya, garmen gitu kan. Nah itu menyerap cukup banyak ya dari kerja tadi gitu. Tapi ada juga beberapa yang memang keberatan dari segi upah tadi, akhirnya memilih untuk ke daerah lain. Yang mudah-mudahan ke depan banyak industri pengolahan di kita yang hadir lah dengan beberapa kemudahan-kemudahan berinvestasinya, sehingga itu jadi solusi angkatan kerja kita bisa masuk di industri tadi. Terus yang berikutnya juga tentunya angkatan kerja ini juga harus disiapkan dari mulai sekolah-sekolahnya nih gitu. Jadi kalau munculnya SMK di sini di Kabupaten Bandung contohnya gitu, itu harus bisa terarahkan memang pangsa-pangsa kerja itu seperti apa nih SMK itu gitu. Betul. Sehingga perusahaan tidak lagi harus melatih dan sebagainya gitu. Nah, ini banyak peluang-peluang tadi yang bisa dikerjasamakan sebenarnya gitu. Nah dari Disnaker banyak info lowongan kerja itu sangat membantu sekali gitu ya. Meskipun tidak linier gitu ininya antara kelulusan kuliah atau sekolahnya dengan apa yang ditawarkan. Nah, itu memang ya, faktanya seperti itu gitu. Dan ini ya jadi tantangan ke depannya. Tapi yang jelas Kabupaten Bandung harus mampu menjamin kenyamanan investasi, keamanannya juga, dan kemudahan-kemudahan sehingga mereka itu nyaman ketika berinvestasi di Kabupaten Bandung, terutama yang industri-industri tadi. Betul. Nah yang lainnya yang mau ketika jasa itu industri jasa harus diperbesar, nah kita juga harus mempersiapkan SDM-nya di bidang itu gitu. Karena ada Kabupaten Bandung, ada Kota Bandung ya. Kemudian ini kan sangat dekat sekali. Akhirnya pilihannya itu banyak yang migrasi ke Kota Bandung cari kerjanya itu. Betul. Karena di sini ya kalau bertani itu hampir punah gitu katanya. Tidak menjanjikan gitu kan. Nah, yang lainnya akhirnya migrasi ke Kota Bandung cari yang sesuai dengan masuk di jasa atau di perkantoran atau di rumah makan dan lainnya gitu. Kalaupun muncul misalkan industri jasa wisata yang lainnya, ya mudah-mudahan juga bisa jadi solusi juga gitu. Jangan sampai nanti banyaknya lokasi-lokasi wisata, tapi yang bekerjanya itu bukan asli orang sana, kan repot juga. Nah, pokoknya pemerintah harus hadir memberikan kesempatan tadi. Tapi di Kota Bandung yang paling besar sekarang ya bursanya UMKM itu yang harus kita naikkan kelas. Didorong itu ya Haji ya. Betul. Jadi dua hal mungkin yang tadi disampaikan oleh Kang Haji Gun untuk memberikan ruang bekerja bagi para lulusan. Pertama, membuat iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Bandung. Itu akan didorong mungkin oleh Kang Haji Gun ya. Jadi iklim investasi di Kabupaten Bandung dibuat lebih nyaman. Kedua, memberikan penguatan terhadap lulusan-lulusan SMK ini supaya lebih skillnya itu lebih bagus, lebih meningkat. Akhirnya bisa nyambung dengan peluang kerja dengan ruang kerja. Terus bagaimana kalau pekerjaan yang luar negeri kan sih? Nah itu belum banyak digarap ya. Betul. Padahal karena mungkin kultur kayaknya di kita itu tong jauh teuing cenah hariwang. Mangan orang mangan ngumpul. Nah, ini kan tapi ada benar juga, makanya pemerintah harus hadir itu jangan sampai ketika bekerja di luar negeri itu ya punten gitu ya, itu harus memang terkendali, kemudian juga bertanggung jawab dan memang gitu, terakreditasi ininya. Betul. Siapa yang ininya gitu kan? Perusahaannya itu. Nah, sekarang banyak kerjasama dengan Jepang, dengan Korea gitu kan, yang membutuhkan tenaga-tenaga inilah teknisi dan sebagainya, itu sebenarnya peluang gitu. Cuman informasi dan linknya saja terkadang ini gitu membuat angkatan kerja kita, masyarakat ini yang jadi pertama tidak tahu informasi, yang kedua sieun gitu. Karena hanya biasa di lembur di dia menananya kudu itu tiba-tiba jauh gitu kan. Betul. Yang ketiga persiapan SDM tadi, apakah bahasa, skill yang lainnya. Dan yang ketiga itu memang jaminan si perusahaan yang akan menyambungkannya itu benar-benar bertanggung jawab. Legal formalnya itu jangan sampai jadi ilegal kan. Repot gitu. Iya. Karena memang yang banyak bermasalah itu ternyata dari perusahaan-perusahaan ilegal. Mereka ke luar negeri secara unprocedural kebanyakan itu. Makanya di Snaker Kabupaten Bandung ya kerjasama dengan yang di Provinsi Pusat itu dengan kementerian di ini ya atau di Kemenaker.
mereka di atas atau di dirjen ininya lanjutnya luar negeri itu memang harus jelas ini. Betul. Karena peluang tuh banyak katanya gitu. Iya, Nah, cuman akhirnya karena ya Allah alam ya apakah informasinya itu terbatas atau hanya segelintir yang lainnya gitu. Betul. Nah kalau itu jadi suatu celah yang memang bisa dilakukan, nah, bagi Kota Bandung sangat membantu. Apalagi ya, tapi kita jangan sampai memberangkatkan tanpa SDM yang siap, kasihan juga gitu. Iya. Nah kalau ada misalkan peluang itu kerjasamanya sudah jelas, pemerintah daerah dengan misalkan Jepang atau Korea gitu kan, salah satu dengan ketenagakerjaan tadi itu jelas gitu kan, maka yang dibutuhkan SDM seperti apa ya kita akan persiapkan. Baik dari bahasa, dari skill yang dibutuhkan. Banyak sekarang SMK yang secara langsung itu dengan beberapa perusahaan atau ini yang di luar negeri itu sudah ada ini. Cuman ternyata pemerintah nggak tahu. Kan aneh gitu kan? Iya. Nah harusnya pemerintah lebih memfasilitasi. Jadi jangan sampai ketika itu berhasil diaku gitu. Jangan. Tapi pemerintah harus membuka ruang itu. Sok SMK mana saja nih yang ingin kerjasama, kami bantu. Proses dan segala sesuatu. Iya. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan Kang Haji. Kang Haji, sebelum ke closing speak, tadi masih ada yang mengganjal nih Kang Haji. Jadi Kang Haji ini ketua partai, kemudian beliau juga pengalaman di birokrasi, ya. Kalau beliau ini duduk di DPRD, beliau itu paling tidak bisa jadi pimpinan partai, bisa menjadi ketua fraksi, atau bahkan bisa jadi ketua komisi. Tapi ini tuh masih mengganjal nih. Kenapa Kang Haji Gun Gun teh mengambil ke eksekutif? Kang Haji. Iya. Aduh, ini masalah hati ini nih. Hati ya. Jadi betul. Gini Kang Haji. Saya pernah mengalami di beberapa posisi. Betul. Di 98 ketika mahasiswa, saya salah satu yang aktif mendemo pemerintahan. Iya. Di luar Kalang. Di luar Kalang? Ya di luar pemerintahan kan, demo gitu, mahasiswa gitu, mengkritik, gitu kebijakan. Nah, di suatu saat tahun 2009, 2014, saya ditunjuk mewakili dapil saya di Kabupaten Bandung itu untuk jadi anggota dewan. Terpilih. Betul. Nah, itu ternyata dibalik. Awalnya di demo, jadi orang di demo. Nerima pendemo gitu kan. Aspirasi dan sebagainya itu menarik gitu. Awalnya di jalanan, kemudian di ini. Nah, kan dirasakan di sana. Di DPRD kita membantu merumus, merencanakan. Iya. Itu saja. Iya. Ya eksekusinya siapa? Iya, eksekutif. Iya. Nah, kemudian ini juga tidak direncanakan dan sebagainya, tapi sudah jalannya seperti itu. Nah, akhirnya diminta menjadi wakil bupatinya pada pemilihan pada Danase. Ternyata di eksekutif itu tidak hanya merencanakan, tapi bisa ada peran juga. Meskipun dianggap wakil itu banser, pelengkap saja ya. Pelengkap, kecil perannya itu menurut saya itu salah. Tergantung cara pandangnya. Betul. Kalau memahami tupoksinya itu luar biasa. Dan masalahnya itu kan ini mah nanti. Atau jangan-jangan Kang Haji Gun Gun ini memang menikmati sebagai wakil bupati Kang Haji. Karena ada pengalaman dulu. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Nah, akhirnya ada suatu kepuasan tersendiri. Di situ ya, di posisi itu ya Kang Haji. Iya. Memang kali itu tergantung orangnya. Senang di dewan itu relatif lah. Posisi apapun kalau kita bisa menikmati pekerjaan, apalagi ada sesuatu, contoh gini, kalau awalnya kita tidak memegang suatu kekuasaan, itu sulit merealisasikan aspirasi keinginan masyarakat. Di dewan bisa iya, di eksekutif juga bisa iya. Nah, ketika terrealisasi itu ada kepuasan tersendiri. Bukan masalah, wah nanti ini dapat fasilitas. Iya. Gitu ya, fasilitas inilah gitu, jabatan, bukan seperti itu, tapi ada kepuasan tersendiri ketika ada masyarakat yang memang tadi teradvokasi.
yang tadinya itu susah bersekolah, di rumah sakit itu riweuh. Nah, tapi kita masuk di sana apalagi Bisa bagian bisa dari melakukan eksekusi program, eksekusi ya, betul. itu ada kepuasan di sini kan, yang itu bisa diukur dengan itu. Ya, untuk misalkan posisi B1, B2, Iya, itu mayoritas politik yang ada, betul. gitu. Ya, tapi kalau perannya itu ternyata dirasakan sama, orang tidak akan melihat itu bupati wakil bupati itu hanya jabatan, tapi bagaimana perannya dia bisa mengadvokasi suatu kebijakan dan bisa dirasakan oleh semuanya. Bisa jadi mungkin yang muncul itu bupati, tapi kan hasil bisikan wakil bupati kan bisa saja. Dan ada kepuasan priceless nih. Priceless. Khairunas angpauhum linas. Jadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia ya. Waduh, keren nih Kang Haji. Kang Haji, alhamdulillah Kang Haji sudah di sini nih ya. Kita kebetulan pada dialog podcast hari ini ada sponsorship. Ya, jadi untuk event-event untuk dialog-dialog tertentu kita ada sponsorship dan ada gift Kang Haji ya. Punten ditampi ya mah. Masyaallah. Ini ada sepatu dari Dr. Devin Sus. Kebetulan Dr. Devin Sus ini produk sepatunya luar biasa bagus. Kulitnya asli dan sangat kuat ya. Asal iya we entong dianggok-anggok ke proyek-proyek. Jadi ini selama digunakan untuk kegiatan itu insya Allah ini sepatu ini kuat dan nyaman dipakai. Haji ya, mangga unboxing Kang Haji. Oh, alhamdulillah. Bismillah. Wah, no, masyaallah. Oh. Halus pisan sepatuna. Hatur nuhun. Sukses. Visi News bagi Dokter Devin Sus. Lancar insyaallah. Hatur nuhun. Ya, semoga beraktivitasnya dipakai juga sama Kang Haji dan bisa memberikan keberkahan dan manfaat Kang Haji. Jadi kayak membahas ya tugas gitu kan. Iya gitu. Devin Sus. Hatur nuhun. Iya. Baik. Terus Kang Haji simpan ini. Pemirsa BC.News, alhamdulillah kita sudah bagian akhir daripada percakapan yang sangat asik nih dengan Kang Haji Gun-Gun. Tidak berubah, beliau ini pernah jadi wakil bupati di Dewan, tapi pembawaannya tidak berubah sampai sekarang ya. Ini asik nih untuk kita semua. Demikian kita tutup sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji, nuhun Haji. Alhamdulillah.